Baiklah, untuk contoh soal penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama, yaitu persilangan antara ayam yang berjengger ros dengan yang berjengger biji. Keduanya homozigotik. F1-nya disilangkan sesamanya. Bagaimana persilangannya? Tentukan genotip dan fenotip masing-masing individu persilangannya dan buat rasio dengan bagan persilangannya. Jelaskan penyimpangan semuanya. Sebelumnya, kenapa dia dikatakan homozigotik? Karena dia memiliki pasangan alel yang sama, yaitu RR dan juga PP. Kita lanjutkan untuk pengerjaan soalnya. Diketahui P1-nya yaitu R besar, P kecil atau ros disilangkan dengan R kecil, P besar atau biji. Didapatkan gamet R besar, P kecil dan juga R kecil, P besar. Dan untuk F1-nya atau keturunan satunya yaitu didapat R besar, R kecil, P besar, P kecil atau walnut. Setelah didapatkan F1, maka selanjutnya F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Diketahui P2 yaitu R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya R besar, P besar, P kecil. Didapatkan gamet R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil, dan juga sebelahnya juga sama, R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Untuk menentukan F2-nya, kita menggunakan tabel persilangan papan catur, dapat dilihat sebagai berikut. Maka didapatkan rasio fenotipnya rasio walnut didapatkan yaitu 9, yaitu ini yang terdapat R besar dan P besar. Kemudian ros ada 3, yaitu yang ini, yang R besar, P kecil, kemudian ada PA ada 3 juga, yaitu R kecil, P besar, dan yang single ada 1. Baiklah, ini contoh yang kedua. Untuk soalnya bisa di pause saja videonya. Didapatkan P1-nya A besar, B kecil disilangkan dengan A kecil, B besar, dan yang di sini berwarna merah. Kenapa dia berwarna merah? Karena terdapat A besar. Di sini A besar terbentuknya pigmen antosianin. Dan di sini sebelahnya itu berwarna putih. Kenapa berwarna putih? Karena terdapat A kecil, terdapat
tidak terbentuk pigmen antosianin. Nah, selanjutnya di sini juga ada B kecil. B kecil di sini keterangannya protoplasmanya itu asam, dan untuk yang satunya itu B besar, protoplasmanya basah. Jadi diketahui gametnya yaitu A besar B kecil, dan yang sebelahnya A kecil B besar. Kemudian didapatkan F1-nya yaitu A besar A kecil B besar B kecil berwarna ungu. Kenapa dia berwarna ungu? Karena di sini terdapat gen A besar, A kecil juga, dan juga B besar dan juga B kecil, seperti yang terdapat pada keterangan di atas, sehingga terbentuk warna ungu. Selanjutnya F1 disilangkan dengan sesamanya. Didapatkan P2-nya yaitu A besar A kecil B besar B kecil berwarna ungu, dan satunya juga sama, A besar A kecil B besar B kecil berwarna ungu, dengan gametnya yaitu A besar B besar A besar B kecil A kecil B besar dan A kecil B kecil. Begitu juga yang satunya. Untuk mencari F2-nya kita gunakan tabel persilangan papan catur. Dari tabel persilangan ini kita bisa lihat yaitu terdapat berwarna merah, ungu, dan putih dengan perbandingan rasio fenotip. Untuk yang warna merah itu adalah yang mengandung gen A besar dan B kecil, yaitu di sini terdapat 3. Jadi di sini kita tulis 3. Dan untuk yang berwarna ungu mengandung gen A besar B besar, yaitu di sini ada 9. Jadi kita tulis 9. Dan juga untuk yang berwarna putih mengandung gen A kecil yaitu ada 4. Jadi untuk rasio fenotipnya itu ada 3:9:4. Selanjutnya persilangan bunga Lathyrus odaratus yang terdiri dari gen C besar membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, P besar membentuk enzim pengaktif, dan P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Dilakukan persilangan antara bunga ini berwarna putih dengan bunga yang berwarna putih juga, maka akan diperoleh F2, yaitu untuk komplementer ini
Jika tidak terdapat dua gen dominan yang bersandingan, maka tidak akan memunculkan sebuah warna. Di sini C besar dan P besar jika tidak bersandingan maka akan berwarna putih. Jadi di sini untuk P1-nya C besar, P kecil, dijalankan dengan C kecil, P besar sama-sama berwarna putih. Kenapa berwarna putih? Karena di sini tidak terdapat dua gen dominan yaitu C besar dan P besar. Di sini juga sama, sehingga berwarna putih. Diketahui gametnya yaitu C besar, P kecil, dan C kecil, P besar. Untuk F1-nya didapatkan C besar, C kecil, P besar, P kecil berwarna ungu. Kenapa di sini berwarna ungu? Karena ada dua gen yang dominan yaitu C besar dan P besar di sini. Sehingga untuk F1-nya itu dihasilkan bunga berwarna ungu. Selanjutnya F1 disilangkan dengan sesamanya. Diketahui P2-nya yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan C besar, C kecil, P besar, P kecil. Diketahui juga warnanya itu sama-sama ungu. Untuk gametnya yaitu C besar, P besar, C besar, P kecil, dan juga C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Begitu juga yang satunya. Untuk menentukan F2-nya kita gunakan tabel persilangan papan catur. Setelah selesai, maka kita akan menentukan rasio fenotipnya, yaitu di sini terdapat bunga berwarna ungu dan juga berwarna putih. Untuk yang berwarna ungu ini mengandung gen C besar dan P besar, yaitu di sini ada 9. Dan untuk yang berwarna putih yang tidak mengandung dua gen dominan, di sini ada 7. Kita tulis 7. Jadi perbandingannya 9:7. Soal selanjutnya yaitu di sini ada labu putih P besar, P besar, K kecil disilangkan dengan labu kuning P kecil, K besar menghasilkan F1 dan disilangkan sesamanya dan menghasilkan F2. Maka hasilnya untuk di sini untuk P1-nya kita silangkan P besar, K kecil dengan P kecil, K besar. Seperti yang kita ketahui di sini gen P-nya itu dominan sehingga menutupi gen K kecilnya, dan juga di sini gen K-nya itu dominan menutupi gen P kecilnya. Didapatkan gametnya yaitu P besar, K kecil, dan P kecil, K besar. Dan untuk F1-nya yaitu P besar, P kecil, K besar, K kecil. Dengan persentase 100% labu putih. Kenapa di sini labunya berwarna putih? Karena di sini terdapat gen epistatis yaitu P besarnya itu menutupi gen yang lain. Karena gen P-nya itu bersifat dominan, jadi menghasilkan labu yang 100% berwarna putih. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu didapatkan P2
yaitu P besar P kecil K besar K kecil silangkan dengan P besar P kecil K besar K kecil. Dan di sini gametnya itu P besar K besar P besar K kecil P kecil K besar P kecil K kecil. Begitu juga yang satunya. Untuk F2 nya kita gunakan tabel persilangan papan catur. Setelah kita silangkan, maka didapatkan rasio fenotipnya labu putih, selanjutnya labu kuning, dan juga labu hijau. Labu putih di sini ada 12, yaitu P besar K besar itu ada 12. Kita tulis 12. Dan yang labu kuning itu ada 3, yaitu yang gen K besar dan P nya kecil. Di sini ada 3, kita tulis 3. Dan untuk yang berwarna hijau itu ada 1, yang P nya kecil dan K nya kecil.